Saudara-saudari terkasih, Paulus menegaskan bahwa orang Kristiani adalah anak-anak terang atau anak-anak siang dan bukan anak-anak malam atau anak-anak kegelapan. Orang yang hidup benar tidak takut berterus terang, tidak takut hidup dengan fair, transparan. Ia hidup dengan bebas, merdeka, dan sementara orang yang hidup dalam kegelapan itu tidak bebas, dibelenggu oleh kecemasan, kegelisahan, dan biasanya yang disebut orang kegelapan itu hidupnya selalu susumputan. Contoh yang kecil saja ya, kalau siapapun, saya yakin bahwa setiap orang itu pernah berbohong. Kalau orang berbohong itu selalu mencari alasan dan alasannya juga bohong. Kalau kita ditanya oleh anak-anak kita, "Mah, Pah, kalau masak ini tuh pakai apa?" Karena mamah dan papahnya lagi sibuk, ya udah masak ini pakai itu aja. Nah, cengek yang banyak nanti kan enak. Masa pakai cengek yang banyak? Kenapa mesti pakai cengek? Alasannya cari lagi dia lah. Putar-putar lagi kepalanya, pikirannya, muter-muter, nyari alasan yang lain lagi. Ya kalau nggak pakai cengek ya pakai bawang lah. Nah, dan masih lepas dari itu baik atau jahat, itu yang jelas kalau orang berbohong itu pasti akan dikejar-kejar untuk berkata benar. Kemudian, kalau yang lebih serius lagi, kalau orang dewasa kadar kebohongannya berbeda. Biasanya orang kalau ngomong tidak benar, bohong itu ngomongnya juga berbelit-belit. Kemudian kalau ditanya, mending kalau ditanya mau ditanya. Biasanya suka ketemu orang itu belok supaya tidak ditanya. Berbagai macam alasan untuk menghindar dari orang lain supaya tidak ditanya lagi, sehingga kalau ditanya nanti aku jawabnya apa ya. Orang dikejar-kejar dengan kebohongannya sendiri, hidup di dalam kegelisahan, hidup di dalam kegalauan. Nah, kalau sudah kepepet, apa yang keluar adalah emosi. Emosi, kemudian menyalahkan orang lain. Apa yang ditegaskan oleh Santo Paulus bahwa tentang hidup dalam kegelapan dan dalam terang, bahwa Tuhan Yesus datang untuk membawa damai, untuk membawakan keselamatan. Dan sementara juga dengan contoh yang sangat sederhana, Yesus yang mengajar di Bait Suci di Kapernaum, kemudian ada orang yang kerasukan setan berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hei Yesus orang Nazaret? Aku tahu siapa engkau." Mengapa si orang kerasukan setan ini menyebut Yesus, "Apa urusanmu dengan kami?" Hal yang kurang lebih sama kalau kita berbohong, kalau kita bersalah, kita kemudian mengatakan kepada orang lain, "Apa urusanmu? Ini kan urusanku. It's not your business. Ini urusanku." Nah, hal seperti itu seringkali terungkap tanpa disadari untuk menutupi sesuatu, karena orang tidak mau jujur pada diri sendiri, tidak mau jujur kepada orang lain, tetapi juga sekaligus tidak mau jujur kepada Tuhan. Semoga kita
Dengan sabda Tuhan yang baru kita dengarkan, kita menjadi orang yang merdeka, orang yang bebas, orang yang berterus terang, orang yang tidak terkungkung dengan kegelisahan, dengan ketakutan, tetapi menjadi orang yang merdeka, yang polos, yang selalu menghadirkan Tuhan di dalam setiap kegiatan kita, baik itu dalam cara kita bicara, cara kita bertindak, dan cara kita berpikir. Semoga Tuhan selalu membimbing kita. Amin.